Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat menjalankan ibadah puasa. Kali ini kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perkembangan pendidikan Islam di Moro. Kelompok 7 beranggotakan Azkiyah, Vindi Aulia Fatihah, Wasis Agung Nugroho, dan Nana Aulia Malihatun. Nanti materi pertama akan dijelaskan oleh Azkiyah, materi kedua oleh Wasis Agung Nugroho, dan materi yang terakhir oleh Nana Aulia Malihatun. Langsung saja ke materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembahasan yang pertama yaitu tentang sejarah masuknya Islam di Moro. Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan, khususnya di Kepulauan Sulu dan Mindanao pada tahun 1380. Pada saat itu, Islam pertama kali disebarkan di kepulauan tersebut dibawa oleh seorang tabib dari ulama Arab bernama Harimun Mahadum dan Raja Bakuida, yaitu seorang pangeran dari Minangkabau. Pada tahun 1520, jumlah pedagang dan dai dari Kalimantan meningkat jumlahnya yang datang ke Filipina. Tahun 1565, Spanyol menemukan orang-orang Muslim di Filipina dan pada saat itu sedang terjadi Islamisasi secara besar-besaran, khususnya di Filipina Selatan. Kemudian beranjak ke tahun 1570, Angkatan Bersenjata Spanyol di bawah pimpinan Lescafi menghentikan proses Islamisasi tersebut. Dan selama 3 abad berikutnya itu terjadi peperangan yang tak kunjung henti antara orang-orang Spanyol dan orang-orang Filipina, khususnya di Filipina Selatan. Filipina mendapatkan kemerdekaan dari Amerika Serikat, yaitu terjadi pada tanggal 4 Juli 1946. Tuntutan dari bangsa-bangsa Moro untuk berdiri sendiri sebagai sebuah negara itu tidak dapat terwujud. Bahkan sikap pemerintah Filipina yang mendiskriminasikan bangsa Moro semakin jelas terlihat. Antara tahun 1950 dan 1960, pemerintah Filipina menerapkan program pengembangan dan integrasi nasional. Program ini mengakibatkan memanjirnya kaum Kristen ke wilayah yang berpenduduk Muslim, serta program tersebut itu dinilai oleh penduduk Muslim sebagai upaya pemerintah untuk menghancurkan komunitas Muslim di Filipina. Selain itu, mereka merasa program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tidak pernah mencapai daerahnya. Untuk materi selanjutnya yaitu pertumbuhan Islam di Moro. Proses Islamisasi di Filipina dihentikan oleh kedatangan Spanyol pada tahun 1567. Faktor-faktor yang menjadi penyumbang dalam proses kebangkitan pertumbuhan Islam di Moro diantaranya sebagai berikut, yaitu dibayarkan tunggakan Perang Dunia II kepada beberapa Muslim yang memungkinkan mereka naik haji, kemudian membangkitkan kesadaran Islam mereka. Yang kedua, bertambahnya perkumpulan dan organisasi Islam yang didukung oleh warga lokal maupun luar negeri. Yang ketiga, didirikannya sekolah-sekolah tinggi di universitas swasta dan negeri di negara ini yang memberikan kelas dan kuliah dalam studi Islam. Yang keempat, pemberontakan Moro yang telah mengakibatkan peningkatan kesadaran dan kewaspadaan di kalangan Muslim. Selanjutnya yaitu perkembangan pertumbuhan Islam yang terbagi menjadi 3 masa kolonial Islam, yaitu yang pertama masa kolonial Spanyol. Pada masa awal masuknya bangsa Spanyol ke Filipina, mereka menghambat proses Islamisasi di Filipina yang akhirnya pertumbuhan Islam menjadi tidak dapat bertumbuh dengan maksimal dan hanya terfokus pada di daerah Moro. Selanjutnya ada masa kolonial Amerika Serikat. Pada awal kedatangannya, Amerika Serikat menganggap bangsa Filipina adalah saudara jauh dan mereka menjamin kebebasan beragama bagi rakyat Filipina, yaitu kebebasan beragama Islam juga termasuknya. Tetapi lama-kelamaan mereka juga memperlihatkan sisi penjajahan mereka yang pada akhirnya juga menghambat
proses pertumbuhan Islam di Moro sendiri. Selanjutnya ada masa transisi, yaitu setelah Amerika Serikat dan Spanyol itu sudah tidak menjajah Filipina lagi. Jadi masa ini terjadi beberapa perjanjian yang menghasilkan ya toleransi lah di Filipina sendiri. Hambatan perkembangan pendidikan Islam di Moro. Pada awal tahun 1970-an, Islam di Filipina merupakan komunitas minoritas, dengan suatu konsekuensi bagi kaum minoritas Islam berseberangan dengan kepentingan pemerintah, hingga timbullah konflik yang berkepanjangan antara pemerintah dan komunitas Muslim. Peperangan di Amerika menyebabkan perpecahan masyarakat Muslim di Moro. Hal ini menyebabkan pemerintah tidak lagi membiarkan kaum Muslim dalam arus masyarakat Filipina dan mengasimilasikan antara kaum Muslim ke dalam tradisi dan kebiasaan Kristen. Namun pemerintah Amerika sudah mulai memikirkan perluasan kekuasaannya terhadap wilayah Filipina. Dalam hal pendidikan, hampir sebagian jumlah penduduk Filipina produktif dalam pendidikan seperti menulis dan membaca. Pemerintah tidak mampu mengaji guru-guru untuk pendidikan Moro. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menjelaskan materi dengan sangat baik. Selanjutnya, silahkan dibuka sesi pertanyaan, tulis pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.